Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti presentasi ini. Perkenalkan, saya Zaratul Azizah selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 kelas SI 25DX, Program Studi Sistem Informasi kelas SI 25DX. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 kelas SI 25DX, Program Studi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia, akan mempresentasikan materi dengan judul Organizing pada UMKM Bakso Amanah Pak Gendut. Presentasi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan fungsi organizing pada UMKM, serta memberikan solusi dan rekomendasi yang dapat kita kenalkan kita terlebih dahulu. Putra Nur Rahim dipersilakan. Saya Putra Nur Rahim, jalan kelas SI 20DX. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan materi mengenai profil UMKM dan latar belakang kasus Bakso Amanah Pak Gendut. Perkenalkan, nama saya Firsa Mesa Putri dari kelas SI 25DX, NPM 25311094. Di sini saya akan menyampaikan presentasi materi tentang identifikasi serta analis organizing pada UMKM Bakso Amanah Pak Gendut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Iqbar. Saya perkenalkan, nama saya Iqbar Fahri Ismaila dengan nomor NPM 25. Di sini saya akan menjelaskan alternatif solusi pada UMKM Bakso Amanah Pak Gendut. Selanjutnya untuk Baik, perkenalkan saya Tri Aulia Sahira, NPM 25311107 dari kelas SI 25DX. Saya akan menyampaikan materi mengenai rekomendasi dan kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan. Baik, terima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas kenalan diri kalian yang telah disampaikan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke pemaparan materi pertama. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Putra Nur Rahim. Baik, UMKM Bakso Amanah Pak Gendut merupakan usaha kuliner yang bergerak di bidang makanan, khususnya bakso dan mie ayam, yang memiliki cita rasa lokal dan dikenal di wilayah Bandar Lampung. Menu yang ditawarkan sangat beragam, seperti bakso urat, bakso telur, bakso kewatan, serta mie ayam pangsit. Harga yang ditetapkan juga relatif terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga masyarakat umum. Lokasi usaha ini berada di Jalan ZA Pagar Alam, Pelabuhan Ratu, Kedaton, tepatnya di depan kampus Universitas Dharma Jaya. Lokasi yang strategis ini membuat jumlah pelanggan terus meningkat, terutama pada jam makan siang dan sore hari. Lalu seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan, UMKM Bakso Amanah Pak Gendut menghadapi tantangan dalam pengelolaan operasional usaha. Pengelolaan usaha masih sangat bergantung pada pemilik, mulai dari produksi, pelayanan, hingga pengambilan keputusan. Selain itu, belum terdapat pembagian tugas yang jelas antar pekerja. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakefisien kerja, keterlambatan pelayanan, serta penurunan kualitas layanan kepada pelanggan. Oleh karena itu, penerapan fungsi organizing sangat diperlukan agar usaha dapat berjalan lebih terstruktur, efektif, dan berkelanjutan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Firsa. Baik, berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa permasalahan utama dalam UMKM Bakso Amanah Pak Gendut. Pertama, usaha masih terpusat pada menangani banyak pekerjaan sekaligus. Pembagian tugas dan tanggung jawab antar pekerja belum jelas yang menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan kerja. Selain itu, alur kerja antara proses produksi dan pelayanan baik, sehingga sering terjadi tumpang tindih pekerjaan, terutama pada jam ramai pelanggan.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kualitas pelayanan berisiko menurun. Dalam fungsi manajemen, organizing berperan penting dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab kerja. Pada UMKM Bakso Amanah Pak Gendut, fungsi organizing belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembagian peran yang jelas antara pemilik dan karyawan. Akibatnya, pekerja kurang fokus pada tugas masing-masing dan pemilik menjadi terlalu terbebani. Alur kerja yang tidak terstruktur juga meningkatkan risiko kesalahan kerja dan menurunkan efisiensi operasional usaha. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Iqbar. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan alternatif solusinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa alternatif solusi. Yang pertama, membuat pembagian tugas kerja yang jelas agar setiap karyawan memahami peran dan tanggung jawabnya. Yang kedua, menyusun alur kerja, produksi, dan pelayanan yang terstruktur sehingga proses kerja menjadi lebih lancar. Selain itu juga, pemilik usaha perlu mendelegasikan sebagian tugas kepada karyawan dan melakukan pengarahan kerja singkat secara rutin. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kerja serta meminimalkan kesalahan saat melayani pelanggan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Tri Aulia. Baik, selanjutnya berdasarkan alternatif solusi yang telah disampaikan, kami memberikan beberapa rekomendasi. UMKM Bakso Amanah Pak Gendut disarankan untuk menerapkan struktur organisasi sederhana agar pembagian peran kerja lebih jelas. Pemilik usaha sebaiknya berfokus sebagai pengawas operasional. Selain itu, penetapan SOP kerja sederhana sangat penting untuk menjaga konsistensi pelayanan. Penyesuaian jumlah pekerja pada jam ramai juga perlu dilakukan agar pelayanan tetap optimal dan pelanggan merasa puas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahratul Azizah. Baik, jadi kesimpulan pada kasus ini yaitu UMKM Bakso Amanah Pak Gendut memiliki potensi usaha yang sangat baik dengan jumlah pelanggan yang terus meningkat. Namun, penerapan fungsi organizing belum berjalan secara optimal sehingga pembagian tugas dan alur kerja masih perlu diperbaiki. Dengan penerapan organizing yang baik dan terstruktur, efisiensi operasional dapat meningkatkan serta kualitas pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih maksimal. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai organizing pada UMKM Amanah Pak Gendut. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu serta teman-teman sekalian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple. Permisi Kak, nah kami ini dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini kami ingin wawancara dengan kakaknya sebentar. Kakak atas nama siapa? Sama Rizky. Rizky. Nah untuk kakak ini itu bekerja di sini bagian apa aja? Kalau aku tuh bagian buat kuah. Oh buat kuah ya? Buat kuah. Nah kakak di sini udah berapa tahun bekerja? 3 tahun. 3 tahun. Saya mau nanya Kak, di sini ini ada beberapa karyawan ya? Di sini kita ada 7. 7 karyawan. Nah itu tugasnya ada apa aja Kak? Ada bagian es, ada bagian kasir, ada bagian mie ayam, ada bagian layanin online, ada offline gitu kan. Kadang ya memang kita bagi-bagi tugas. Kadang kita di sini kan tim. Seperti itu sih. Dan untuk saya Kak, saya mau nanya, apakah masing-masing karyawan sudah punya tugas yang jelas? Sudah punya tugas masing-masing. Per orang tuh ada yang bagian bersih-bersih, cuci piring atau bagian es itu terutama karena kan memang kita rame terus, jadi per satu orang itu ada tugasnya masing-masing. Ada yang bikin Shopee food, ada yang bikin offline yang makan di tempat ataupun yang lain sebagainya, itu udah ada tugasnya masing-masing. Udah jelas Kak ya Kak? Udah jelas. Untuk
wewenang di sini yang mengambil keputusan atas kakak-kakak karyawannya itu siapa ya Kak di sini? Kalau untuk wewenang kayak gitu biasanya kita konfirmasi ke owner dulu, baru kita ngasih keputusan gitu. Biasanya seperti itu. Terus untuk siapa yang ngurus bagian produksi, pemasaran, dan keuangannya Kak? Itu untuk keuangan atau produksi segala macam itu tuh ownernya langsung. Ownernya langsung. Pertanyaan terakhir ya mungkin ini Kak, kendala apa yang paling sering dihadapi dalam mengatur karyawan? Ya mungkin karena rame, mungkin kan customer, Gojeknya juga rame, mungkin yang susah diatur itu mungkin orang yang nggak mau sabar ataupun yang terburu-buru gitu kan. Kadang tuh memang kita di sini tuh kepengen cepat, cuman karena memang situasinya lagi rame-ramenya kan, karena memang ketemunya lagi rame, jadi ya nggak terkontrol gitu. Terkadang juga yang langsung, yang penting kita di sini mengusahakan konsumen itu menikmati apa yang harusnya konsumen nikmati. Seperti itu saja. Terima kasih ya Kang udah meluangkan wawancara ini.